dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni Dekaiza. Saya Don Bosco Selamat. Bang Don, kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada penonton setia kita yang bukan saja menyaksikan melalui layar Nusantara TV, tapi juga banyak yang menyaksikan lewat channel YouTube Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan terima kasih buat segala komentar atau pertanyaan ditujukan kepada narasumber, termasuk untuk episode pembicaraan kali ini ya. Nah, ini soal pendidikan ini ya. Soal Anda, soal sebagai keluarga, dan soal anak-anak. Sama soal AI, Bang. Iya. AI. Ya, kembali lagi tuh soal relevansi. Iya. Ya, ada standar, ada relevansi. Betul. Nah, sekarang kalau kita bicara relevansi nih, Mas. Ini sekarang kan jadi, ini kan relevansi itu kan mengikuti sebuah perkembangan yang kadang-kadang di luar dari apa yang kita perkirakan. Begitu cepat itu berubah, sampai-sampai kemudian mana yang lebih penting, relevansi atau orang itu dididik untuk selalu siap belajar? Dua-duanya. Oke. Tapi ada satu hal yang ini saya kira abang ini dari dulu cerdas dari dulu pertanyaannya. Jangan bikin saya GR. Makanya jadi jurnalis senior. Jadi begini, jadi dalam kita memberikan mereka relevansi itu ada dua pendekatan. Pertama, ini agak klasik ya, pendekatan hard skill dan soft skill. Hard skill itu technical skills yang memang diperlukan untuk kerja-kerja tertentu yang barangkali dia immediate, sangat kekinian, sangat sesuai kebutuhan. Tapi ada namanya soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang soft, dia liquid, dia cair. Karena dia cair. Kemampuan yang soft, dia liquid. Baru saya dengar pertama kali nih, Mas. Iya. Gimana, Mas? Kenapa dia liquid? Kalau sesuatu yang liquid itu, dia punya fleksibilitas. Iya, betul. Seperti air, Ban. Itu betul. Air itu kan kemanapun, dia tetap saja kan akan tidak pernah berhenti. Betul. Nah, disitulah sebenarnya soft skill itu menjadi penting. Itu jadi penting. Nah, soft skill itu adalah skills yang dia transformatif. Mohon maaf ini agak akademik sekali. Transformatif itu artinya skill yang dia bisa diterapkan di berbagai tempat, yang dia tidak diajarkan di sekolah, tapi dia bisa menerapkan skill itu dimanapun dia berada. Soft skill itu memberikan mereka kemampuan beradaptasi di tengah dunia yang berubah. Nah, orang sekarang ketika bicara soft skill, itu kan selalu merujuknya pada World Economic Forum. Iya. Ya kan? Sekarang dia baru saja menerbitkan yang baru. Setiap 5 tahun dia buat 10 skill yang tiap 5 tahun itu ada yang berubah, ada yang tetap. Yang tetap itu saya baca itu adalah 4. Critical thinking, itu rada permanen itu kan? Iya kan. Kemudian kreativitas, kemudian komunikasi dan kolaborasi. 4 itu selalu ada. Itu yang kemudian ada yang menyebut itu 21st century skills. Bahkan saya boleh menambahkan itu 21st basic century skill. Basic dari 4 itu? Itu basic karena semua berubah. 4C. 4C, orang menyebut dengan 4C. Nah, tapi kemudian ada tambahan, misalnya ability to deal with complex problem solving. Kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemampuan untuk melakukan namanya kognitif. Kemudian adaptasi. Dan ada yang menarik, Bang. Negosiasi itu masuk skill yang juga. Skills ya. Iya, jadi negosiasi itu. Yang begitu kan belum tentu diajarin di sekolah atau di kampus. Nggak ada. Untuk jurusan tertentu ada, tetapi untuk misalnya komunikasi. Betul. Itu kan kemampuan yang tidak harus didapat karena orang belajar ilmu komunikasi, bukan? Dan komunikasi itu tidak sekedar berbicara dalam bahasa tertentu. Iya, betul. Mengkomunikasikan ide, pikiran. Dan kalau dikombinasikan dengan kemampuan Bang Don berdua ini, kemampuan menanyakan dengan pertanyaan kritis itu membuat narasumber bisa klepek-klepek. Saya kebetulan komunikasi belajarnya. Nah, itu. Jadi match lah ya. Saya nggak belajar komunikasi. Tapi ada yang kemudian baru di World Economic Forum yang baru saja keluar untuk 2025-2030 adalah AI dan coding. Iya, betul. Kecerdasan artifisial dan coding. Itu sebenarnya juga terapan dari coding itu kan terapan dari sebenarnya ya kita menyebutnya dengan basic mathematical skill lah. Apa namanya computational, logical. Tapi kan begitu orang mempelajari coding, dia bisa buat robot, bisa bukan ini. Tapi ilmu dasarnya kan sama. AI itu sebagian adalah hard skill, tapi sebagian juga soft skill.
Sekarang di mana-mana orang bicara AI. Pak Menteri, AI kan berarti kan sudah istilahnya bukan lagi sesuatu yang jauh ya, itu sudah kita hidup masa depan sekarang gitu kan. Biar masuk ke kurikulum, kemudian jadi pendidikan dasar kita di anak-anak kita itu gimana jadi caranya? sekarang AI itu menjadi AI dan coding itu menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah kita mulai dari kelas 5 SD. Kelas 5. Kemudian SMP dan SMA. Kenapa masih menjadi pilihan? Tentu karena gurunya harus kita latih dulu. Kemudian juga sarprasnya harus kita penuhi. Tapi di luar dugaan, ternyata begitu ini kami sampaikan ke publik, dukungan masyarakat itu luar biasa. Oh, banyak ya. Sekarang banyak lembaga yang menawarkan diri bekerja sama dengan kami untuk melatih guru-guru itu. Sekarang pertanyaan saya soal gurunya, Mas. Ya. Karena itu tadi nyambungnya sama oleh Bang Don Bosco tadi, dukungan masyarakat untuk maju itu luar biasa. Dan karena itu maka guru untuk AI dan coding ini ada 3 yang kita siapkan. Pertama memang guru-guru yang selama ini ngajar TI, mata pelajaran informatika itu dia udahlah punya skillnya di situ, kemudian mengupgrade-nya tidak susah. Gitu. Yang kedua memang guru-guru yang khusus kita latih untuk itu. Tapi bukan berarti ini guru yang kita rekrut baru. Dia sudah jadi guru, hanya mungkin kita berikan tambahan refreshment ya, penyegaran. Mata pelajaran sebagai disiplin yang barangkali bagi dia baru. Mas Menteri, kadang-kadang saya merasa kayak too good to be true. Karena di kota itu oke, tapi bagaimana dengan di desa? Nah, sekolah. Jadi gini, coding khususnya itu kan ada tiga model, Bang. Yang pertama yang berbasis internet. Itu yang memang harus connected dengan internet. Yang kedua itu ada coding yang unplug. Unplug ya. Dia tidak pakai internet tapi ada aplikasinya. Yang ketiga itu ada coding yang sifatnya itu permainan yang bisa dibuat oleh guru sendiri. Tapi prinsipnya mengikuti prinsip coding itu. Nah, karena itu maka di daerah-daerah yang belum ada internet itu juga bisa sebenarnya. Sekarang sih sudah banyak yang terjangkau lah. Betul. Dan kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Presiden dengan digitalisasi itu, kan kita nanti ada program pembagian secara gratis oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah itu namanya IFP ya. Yang flat projector itu, interaktif flat projector yang nanti itu kita pasang sekolah-sekolah. Nah, sekolah kita kategorinya ada 3. Sekolah yang sudah ada internet dan ada listrik. Dan kalau ini nggak ada masalah. Bahasa Arabnya mafi muskilah. Yang kedua itu ada listrik, tapi belum ada internet. Nah yang ketiga ini belum ada dua-duanya. Tidak belum ada internet, ada listrik. tidak ada listrik. Ya. Itu gimana kalau kayak Nah terkait dengan yang ketiga ini, nanti kita usahakan untuk tiap sekolah ada listrik tenaga surya. Kita sudah komunikasi dengan PLN untuk membantu. Bahkan banyak swasta yang mau membantu. Tapi hanya di sekolah itu. Kalau Pak Presiden kan programnya malah satu desa. Ini bisa untuk satu sekolah itu. Dan ada contohnya Bang. Beberapa saya ke daerah itu ada contohnya. Ada contoh menarik menurut saya ini. Satu sekolah di Bengkulu. Sekolah ini punya lab yang dia pakai tenaga surya listriknya itu. Dan yang menariknya apa? Dibiayai dari zakat. Jadi untuk pengadaan panel surya itu dari zakat. Ini sekolah swasta atau sekolah swasta? Swasta ya. Sekolah swasta. Berarti masyarakat terlibat langsung. Iya. Dan menariknya justru kenapa dari zakat itu? Selama ini kan ada asumsi zakat itu hanya untuk fakir miskin. Ini kok bisa untuk membeli dan bangun instalasi listrik. panel listrik. Itu maju pemahaman keagamaannya itu. Iya. Tapi Bang Don, ini sambil kita menantikan jokes berikutnya dari Pak Menteri, kita rehat dulu. Nggak boleh terusin. Nanti, sabar. Ini segmen berikut. Kita rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Downcast segera kembali. Sesaat lagi. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh